Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah model dan desain pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. Hasria M.Fam IFO. Perkenalkan, nama saya Yohanirham. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan paparan telah saya buat dengan judul model pembelajaran sales dan Glasgow dan menggunakan model tersebut dalam mendesain pembelajaran PJOK. Baik, di sini sedikit saya akan menjelaskan pengertian media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa faktor yang sangat berperan dalam keberhasilan pembelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah faktor guru, faktor siswa, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor lingkungan. Dalam faktor sarana dan fasilitas termasuk di dalamnya media yang berfungsi sebagai alat untuk membantu kemudahan belajar bagi siswa dalam pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara, wasail, atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Azhar Arsyad tahun 2005 di halaman 3. Menurut Gerles dan Eli dalam Azhar Arsyad 2005 di halaman 3 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pemerolehan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya. Menurut Brunner dalam Azhar Arsyad 2005 di halaman 7, ada 3 tingkatan utama proses belajar, yaitu pengalaman langsung, enaktif, pengalaman pictorial atau gambar, dan pengalaman abstrak. Dengan demikian, media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu guru dalam pembelajaran serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan atau siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media pembelajaran dalam hal-hal tertentu dapat mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika media pembelajaran didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat penggunaan media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan efisien. Secara khusus, manfaat media pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, media dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis dalam bentuk kata-kata tertulis atau tulisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Yang keempat, menimbulkan kegairahan belajar. Yang kelima, interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya, mulai dari yang paling sederhana dan murah hingga media yang berteknologi tinggi dan mahal harganya. Ada media yang dibuat sendiri oleh guru dan ada pula media yang diproduksi oleh pabrik. Ada media yang sudah tersedia di lingkungan dan dapat dimanfaatkan langsung. Ada pula media yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Menurut Sales dan Glasgow dalam Azhar Arsyad 2005 tahun 2005 di halaman 33, media dibagi ke dalam 2 kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir, dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, pilihan media tradisional yang terdiri dari visual diam yang diproyeksikan. Yang kedua,
visual yang tak diproyeksikan. Yang ketiga, audio. Yang keempat, penyajian multimedia. Yang kelima, visual dinamis yang diproyeksikan, contohnya film, televisi, dan video. Kemudian cetak, contohnya buku, teks, modul, teks, tab program. Ya, yang selanjutnya permainan, yang selanjutnya realia, kemudian pilihan media teknologi atau mutakhir. Yang pertama, media berbasis telekomunikasi. Yang kedua, media berbasis mikroprosesor. Selanjutnya, SIL mengidentifikasi 3 jenis model desain pembelajaran: teoritis, konseptual, organisasi, dan perencanaan dan prognosis. Dan ia memberi label review tersebut sebagai model organisasi yang dapat digunakan sebagai resep umum untuk perencanaan pembelajaran. Kemudian, model menyediakan alat konseptual dan komunikasi yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan, mengarahkan, dan mengelola proses untuk membuat pembelajaran yang berkualitas tinggi. Model juga membantu dalam memilih atau mengembangkan alat operasional yang tepat dan teknik. Model juga menginspirasi dalam pembangunan teori yang komprehensif dari pengembangan pembelajaran. SIL and Glasgow tahun 1998 menyajikan ISD, model untuk praktisi. Lihat gambar. SIL dan Glasgow membandingkan model untuk beberapa orang lain, termasuk beberapa kerangka generik ADDIE. SIL dan Glasgow menyimpulkan bahwa model disusun dalam 3 tahap manajemen. Yang pertama, manajemen kebutuhan analisis, manajemen desain instruksional, dan manajemen implementasi dan evaluasi. Memanfaatkan ketiga fase mempromosikan difusi produk yang dibuat oleh adopsi mereka dengan klien dan pengguna. Memanfaatkan ketiga fase menandakan kebutuhan yang sering dihadapi oleh pengembang yang mencari cara untuk mempromosikan adopsi dan difusi produk instruksional. Jadi itulah beberapa paper yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.